saya nggak meninggalkan kamu gitu. Itu tentang Muhammad yang mau bunuh diri. Enggak kapan Nabi Muhammad mau bunuh diri, Bang? Belum tahu Muhammad mau bunuh diri? Belum tahu. Buset, pantesan. Oh ya lupa saya. Pantesan dia masih Islam. Bentar. Waduh. Jadi tidak tahu. Saya ngerti agama Islam, makanya saya Lu kalau Anda tahu Islam, bagaimana Anda tidak tahu Muhammad pernah ingin bunuh diri? Nih, ini lanjutin yang kemarin ya teman-teman ya. Nih, saya balik nih. Ini banyak umat muslim tidak tahu ajaran agama Islam. Biar saya searching. Oke nih. Perhatikan ini ya. Ini hadis tentang Muhammad ingin bunuh diri. Nih ya. Nih. Ulama tentang hadis bahwa Rasulullah pernah ingin bunuh diri nih. Ini hadisnya. Ya. Ini ada pertanyaan. Hadis Bukhari nomor berapa dulu? Baik. Misalnya hadisnya kita lihat baik. Di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 6581. Kalau nomor hadis itu beda-beda, Mbak. Bentar, hadis Bukhari 6. Iya, nomor hadis itu beda-beda, tergantung cetakan mana. Nah, tapi di sini nomornya itu 6581. Nih, dibacakan ya. Az-Zuhri berkata, Urwah memberitahuku dari Aisyah. Semoga Allah meridhoinya. Yang berkata bahwa wahyu terhenti untuk beberapa waktu. Hingga Nabi SAW bersedih. Menurut kabar yang sampai kepada kami, sampai pada titik kesedihan yang membuat beliau berkali-kali pergi karena ingin bunuh diri dengan cara melompat dari puncak gunung. Muhammad tuh sempat mau bunuh diri. Aduh, nggak percaya. Karena apa? Selidik punya selidik, telusur punya telusur. Sebenarnya karena Warokah meninggal. Ketika Warokah bin Naufal meninggal, wahyu tidak datang-datang. Tidak berhenti wahyu itu tidak turun. Akhirnya Muhammad pusing, dia sedih, dia ingin bunuh diri. Nah, menurut hasil penyelidikan saya, tentulah itu karena selama ini wahyunya berasal dari Warokah bin Naufal. Seorang Nasrani yang mengerti kitab-kitab terdahulu. Nih, setiap kali beliau naik ke puncak gunung untuk melemparkan dirinya, Jibril menampakkan diri dan mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau betul-betul Rasulullah. Nah ini. Muhammad sempat mau bunuh diri, Mbak Muhammad. Muhammad Nazir. Sekarang percaya? Iya, tapi di sini kan Bang, coba di sini kan ada redaksi hadisnya nih. Coba tunjukin versimu. Menurut agak burem. Kabar yang sampai, kelihatan nggak? Agak burem. Menurut kabar yang sampai kepada kami, berarti itu tuh berarti ada redaksi Nabi Muhammad ingin bunuh diri. Itu tuh cuman kabar aja, Bang. Cuman kabar. Terus Muhammad memerintahkan ini tuh bukan kabar. Waduh. Kabar itu bukan kabar apa? Apa sih arti hadis? Arti hadis tahu nggak apa? Hadis itu artinya apa? Arti hadis itu nggak saya tanya. Arti hadis itu apa? Perkataan. Iya, hadis itu artinya kata-kata, berita, kabar, informasi. Itu hadis itu. Riwayat. Tapi kan di sini, Bang, di sini kan ada nih ya penjelasannya. Penambahan redaksi itu bukan berasal dari Aisyah. Nah inilah kalau hadis yang bikin bangkrut, kalau hadis yang bikin rugi, sama mereka dipalsu-palsui. Nih saya tunjukin saja ya hadisnya ya. Nih, itu hadis itu ada di dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya, ada semua itu hadis-hadis. Itu jelas sekali hadisnya. Ya. Nih, hadis tentang Muhammad ingin bunuh diri ada. Tapi menurut
Syekh Az-Zuhri. Hmm. Beliau mengatakan bahwa ketiga kabar dari Az-Zuhri atau selain dia tidaklah diterima karena status sanad dari hadis ini adalah terputus sejak dari perawi pertama, Bang. Iya, Gitu. itu adalah salah satu upaya umat muslim. Pokoknya gini, kalau hadis bikin rugi, bilang sanadnya terputus. Bilang tidak sahih, bilang ini pelupa. Sekarang saya mau tanya, lebih pinteran, apakah Bukhari termasuk orang-orang yang tidak paham hadis? Gini Mbak, Muslim itu akui nggak bahwa Bukhari itu orang yang pinter hadis? Ya. Oke. Sudah masuk belum dalam kitabnya dia itu, kitab Sahih Bukhari? Itu sama seperti hadis Aisyah Aisyah dinikahi Muhammad ketika berumur 6 tahun dan digauli ketika berumur 9 tahun. Sama umat muslim zaman sekarang itu akan dipalsu-palsukan. Iya. Karena bikin rugi. Tapi Bang, kalau lihat dari bentar dulu. Kalau dilihat dari konteks zaman itu memang udah lazim perempuan dinikahi di usia seperti itu. Oke, siapa orangnya yang jadi menikahi anak umur segitu? Mengapa disebut lazim? Banyak. Coba sebutkan aja, satu orang. Raja-raja Romawi. Raja Romawi di zaman Muhammad. Iya. Coba masyarakat di tengah-tengah kota Mekah, di tengah-tengah kota Madinah. Kalau memang tadi Mbak Muhammad mengatakan itu adalah hal yang lumrah dan lazim, sebutkan satu orang di zaman Muhammad yang seperti Muhammad menikahi anak di bawah umur. Siapa namanya? Mana literaturnya? Bentar. Agak ada di mana? Itu adalah syubhat atau jawaban yang digembar-gemborkan untuk membela Muhammad mati-matian. Pada zaman itu sudah lumrah. Ngarang. Mana? Siapa orangnya? Umur 6 tahun itu baru masuk kelas 1 SD. Masih ingusan, meler masihan ini. Masih begitu-begitu. Bahkan Aisyah itu masih main boneka-bonekaan. Aisyah itu masih main boneka. Ada hadisnya. Dor. Iya, tapi saya pernah membaca informasi bahwa menikahi anak di bawah umur itu dibolehkan pada masa itu 9 tahun, tapi kan tetap aja dinikahi 6 tahun, tapi kan nggak langsung bersama gitu. Iya, digauli pada waktu berumur 9 tahun. Nah, apakah 9 tahun? Pada usia 12 tahun. 12 tahun, 9 tahun. Tapi ada ini hadis dari coba mana hadisnya? Kalau ada hadisnya yang mengatakan Aisyah digauli umur 12 tahun, saya lompat dari Monas. Mana hadisnya? Tunjukin. Tidak ada hadis yang bilang begitu, Mbak. Aduh, janganlah menebar kebohongan. Walaupun di dalam ajaran agama Islam itu boleh berdusta dalam 3 hal, tolong jangan dipraktekin di sini. Ya tapi kan Bang, walaupun dibolehin berbohong, tapi itu logis loh. Kan sekarang ada 3, saya tahu. Oke, apakah Muhammad begini Mbak, menurut orang Islam, Muhammad itu gelarnya Al-Amin, bener nggak? Betul. Apa itu Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya. Jujur, betul? Oke, apa itu bohong? Bohong itu berkata tidak sesuai dengan faktanya. Bagaimana mungkin Muhammad bergelar Al-Amin, terpercaya, di detik yang sama dia ngajarin bohong? Tapi kan coba kalau dilihat dari penjelasannya, bohong di sana pertama untuk mendamaikan orang yang bermusuhan. Masa sih Bang? Oke, contoh, saya kasih contoh. Sebentar, saya kasih contoh. Orang yang bermusuhan. Contoh, ada mazhab, taruhlah mazhab
Hanafi dengan mazhab Hambali. Mereka kan beda. Iya. Nah, contohnya Beda. masalah kunut dan tidak kunut. Menurut mazhab yang A, kunut, wajib kunut. Sholat subuh wajib kunut. Menurut mazhab B, tidak wajib kunut. Tidak kunut. Yang satu Ya. bilang kunut. Berarti untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai ini, apa yang harus dilakukan umat muslim? Ini nggak bertikai, itu cuma beda pendapat. Maksudnya berbeda pendapat itu bertikai beda juga. dong, Bang. Mendamaikan Enggak. orang yang bertikai, salah satunya jika ada mazhab yang berbeda, Coba maka beda pendapat dan solusinya bertikai berbohong. itu Solusinya beda definisinya, Kak. Beda definisinya, Kak. gimana? Beda pendapat dan bertikai itu jelas beda definisinya. Saya yakin Anda lebih pintar dari saya untuk Oke, memahami ada kata-kata saya. Oke, orang yang berbeda pendapat masalah kunut dan tidak kunut, mereka itu bertikai secara akidah nggak? Enggak. Bullshit. Iya, Oke itu lah. cuma syariat doang. Kan Oke dalam lah. Islam itu ada fikih itu Baik. syariat. Kalau akidah enggak Baik. bertengkar, semuanya Coba sama buka. pendapat. Oke, coba Mbak Muhammad Nazir, coba buka Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Bentar. KS. Al-Ahzab atau surat yang ke-33. Ayat berapa? 33. 70, ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu apa? Ada Arabnya bentar. Bentar dulu, Bang. Saya buka Sabar, nggak webnya. apa-apa. Kita punya seharian di sini waktu, santai saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai Apa artinya? beriman. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Oke, Al-Quran suruh bilang perkataan yang benar atau yang bohong? Yang benar lah. Yang benar. Apakah bohong itu mengatakan yang benar? Jelas bukan. Iya, menurut Al-Quran dikatakan, katakanlah perkataan yang benar. Menurut Muhammad boleh bohong dalam dan kalian lebih mendengar, kalian lebih taat kepada Muhammad yang dikarang oleh Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalian lebih percaya kepada sosok Muhammad yang digambarkan, yang dilukiskan oleh para pengarang hadis. Akhirnya apa? Enggak, Akhirnya Oke, kalian Abang lebih bicara patuh, dulu, tapi lebih kasih taat saya kepada bagian untuk Muhammad. bicara nanti. Gimana? Ya, silakan Abang bicara dulu, terus nanti kasih saya waktu untuk menjelaskan. Baik. Menurut surat At-Taubah ayat yang ke-31, coba dicek, sambil dicek At-Taubah ayat 31, disebutkan bahwa mereka menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah. Jadi ada satu kaum yang menuhankan alim ulamanya. Mereka mempertuhan rahib-rahibnya. Nah, dan kata mempertuhankan Muhammad, masih putra Maryam. Itu ke sana. Soalnya ada harap bukan atap. seperti itu ayatnya. Ahbarohum Padahal wal masih habna Maryam. Itu ada orang-orang yang menuhankan rahib-rahibnya selain daripada Allah dan menuhankan masih bukan dan Maryam. menuhankan. Ini salah ini. Coba. Mereka menjadikan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah dan Al-Masih. Enggak, bukan. Al-Masih itu adalah persatuan dari Coba dibaca Arabnya, coba. Coba dibaca Arabnya. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarohum kepada rahib-rahibnya, waruhbanahum dan rahib-rahibnya. Dan rahib-rahibnya arbaban, Tuhan, menjadi rob atau pengurus, menjadi Tuhan, itu jamak, mi'adunillahi, selain daripada Allah. Allah. Nah, karena tapi Abang itu harus nyambung. mendengarkan Sebentar, hukum saya. itu nyambung.
Mereka Selain daripada menjadikan Allah. alim Dan ulamanya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Betul? bukan. Loh, Mereka aduh, ini nggak menjadikan percaya dengan ayatnya. Bunyi ayatnya Iya, begitu nggak? tapi kan wal masiha di sini berbaris fatah. Sedangkan Bukan. lakan ahbaruhum Allah wal warubbanahum Masih itu itu nyambung fatah. nggak? Sebentar. Allah wal Masih Enggak, itu nyambung nggak? bukan maksudnya seperti itu. Karena dalam ilmu nahwu itu seperti itu, Bang. Oke, Jadi baik. misalkan Tapi kita nggak usah bahas itu fatah dulu. berarti Oke, tapi kita mereka jangan bahas itu dulu. Jangan bahas itu dulu. ya. Jadi ada orang yang mempertuhan alim ulamanya, betul? Tapi di sini terjemahannya mereka menjadikan para rabi Yahudi dan para rahib Nasrani selain Tuhan-Tuhan sebagai Tuhan selain Allah. Oke, artinya ada orang yang menjadikan rabi-rabinya, ada orang yang menjadikan rahib-rahibnya Tuhan di samping Allah, betul? Sebagai Tuhan selain Allah. Dan Serta Al-Masih, betul? di sini Sebentar, serta pelan-pelan, pelan-pelan. Nasrani Pelan-pelan Mbak mempertuhankan. Muhammad, kalem, tenang. Ya, Artinya ya Allah. ada orang yang mempertuhankan alim ulama atau rahib-rahib, betul? Ya, Kenapa mereka disebut mempertuhan ulama-ulama tersebut menurut Muhammad? bentar dulu. Nih, saya jelaskan. Ini kata Muhammad nih. Ya, biar kita bantu. Karena penjelasan Muhammad itu lebih sahih daripada penjelasan muslim manapun, oke? Oke? Nih, sebentar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Muhammad menjelaskan ayat ini. Perhatikan ya, saya bantu. Nanti inilah bukti umat Islam sudah mempertuhan Muhammad nih. Perhatikan. Enggak. Lihat ya. Saya enggak Surat setuju. At-Taubah ayat 31. Perhatikan. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mempertuhankan Al-Masih dan seterusnya. Nih ya. Nih, nanti Muhammad menjelaskan ayat ini. Perhatikan. Adalah seseorang yang bernama Adi ibn Hatim. Perhatikan ya. Nih. Webnya apa, Bang? Webnya apa sih? Nih Itu tafsir nama-nama Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nah, di sini apa yang dikatakan Muhammad? Perhatikan. Pernah ada seorang yang memprotes ayat ini. Bentar ya. Perhatikan. Saya kasih tunjuk ada orang yang pernah datang kepada Muhammad bertanya tentang ayat ini. Nih, lihat ya. Coba Mbak Muhammad Nazir, saya bacakan saja dari sini. Percayalah sama saya tidak mungkin mengada-ngada Mbak. Nanti bisa Anda cek. Sudah? Tolong lihat kemari. Oke, lihat ya. Nih. Bahwa sampai kepadanya dakwah dari Rasulullah. Sampai kepada Adi ibn Hatim. Ya. Ia lari ke negeri Syam. Sejak zaman jahiliyah, ia telah masuk agama Nasrani. Kemudian saudara perempuannya ditahan bersama sejumlah orang dari kaumnya. Lalu Rasulullah menganugerahkan kebebasan kepada saudara perempuan Adi ibn Hatim yang memberinya hadiah. Makasih. Nih, saudara perempuan Adi ibnu Hatim kembali kepada saudara laki-lakinya dan menganjurkannya untuk masuk Islam dan menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Adi datang ke Madinah. Dia adalah pemimpin kaumnya, yaitu kabilah Tayyi, dan ayahnya yaitu Hatim At-Tayyi terkenal dengan kedermawanannya. Maka orang-orang Madinah ramai membicarakan kedatangan Adi ibn Hatim yang mau masuk Islam. Nah, kemudian Adi masuk menemui Rasulullah. Sedang pada leher Adi tergantung salib yang terbuat dari perak. Saat itu Rasulullah sedang membacakan firman-Nya. Nih, Muhammad lagi baca At-Taubah 31. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah.
Kemudian Adi melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, sesungguhnya ya Rasulullah, mereka tidak menyembahnya. Rasulullah bersabda, tidak. Sesungguhnya mereka mengharamkan hal yang halal bagi para pengikutnya dan menghalalkan yang haram bagi mereka. Lalu mereka mengikutinya. Yang demikian itulah ibadah mereka kepada orang-orang alim dan rahib-rahib mereka. Nih ya. Kemudian Rasulullah bersabda, hai Adi, bagaimanakah pendapatmu? Ini singkat cerita dia masuk Islam. Jadi kata Muhammad, orang menuhankan alim ulamanya ketika mereka lebih patuh kepada alim ulamanya ketimbang patuh kepada Allah. Contohnya, ulama bilang darah halal, padahal Allah bilang darah haram. Jadi ketika ulama mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, umat lebih taat kepada ulama itu. Nah, inilah yang dilakukan oleh umat muslim sekarang. Menurut Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi kata Muhammad, boleh bohong. Dan umat muslim lebih patuh, lebih taat kepada Muhammad ketimbang kepada Allah. Makanya saya bilang kalian sudah mempertuhan Muhammad menurut penjelasan Muhammad sendiri. Loh, Muhammad bilang kalau ada seseorang yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, kalian lebih ikuti itu ketimbang ikuti Allah. Itulah penyembahan kalian. Itulah ibadah kalian kepada mereka. Ini umat muslim lakukan kepada Muhammad. Di dalam Al-Quran, darah itu haram. Coba saya tanya, menurut Al-Quran darah haram nggak? Haram. Oke, tapi mengikut Muhammad minum darah Muhammad nggak? Ada kisahnya salah satu sahabat Nabi yang minum darah Nabi. Nah, jadi di situ Muhammad menghalalkan yang haram nggak? Kan beliau itu Nabi, Bang. Jadi wajar lah kalau darahnya beda dari biasa. Berat ini. Di situ kan? Jelas Muhammad menghalalkan yang haram. Dan umat muslim lebih patuh kepada Muhammad ketimbang patuh kepada Allah. Makanya kalian lebih mempertuhan Muhammad. Enggak. Jadi begini Bang, kan fungsi hadis itu untuk menjelaskan. Fungsi hadis itu untuk menjelaskan atau memperkuat. Jadi pada saat di surat Al-Ahzab ayat 71 tadi memang Allah melarang untuk bohong gitu kan, harus berkata benar. Nah maka ada takhsis dalam hadis itu, ada kekhususan. Tapi dalam hal ini dibolehkan. Secara garis besar berbohong itu jangan. Tapi ditakhsis lagi dengan hadis Nabi Muhammad bahwa oke lah boleh bohong dalam 3 hal. Berarti dan 3 hal itu menurut saya logis. Oke, diharamkan nggak berbohong oleh Allah? Diharamkan. Diharamkan sama dan Muhammad dihalalkan nggak? Dalam hadis-hadis yang lain mengharamkan juga Bang. Banyak hadis yang mengharamkan bahwa. Iya, bahkan di dalam hadis yang lain. Hanya satu hadis doang yang dibawa oleh Abang. Makanya Coba saya bilang, Mbak. Gini loh, makanya saya bilang begini. Apakah jangan bohong gitu kan. Di dalam hadis itu dikatakan, orang, menurut Al-Quran, orang yang berbohong itu tanda-tanda orang yang tidak beriman. Betul nggak? Coba di ayat berapa Bang? Waduh, ini saya tunjukkan lagi nih, waduh. Menurut Al-Quran, bohong itu tanda orang tidak beriman. Perhatikan, nih ya. Bohong tanda orang tidak beriman. Tidak beriman. Al-Quran. Waduh, berat ini. Menurut Al-Quran, nih. Surat, saya kasih contoh ya. Nih, saya kasih contoh. Surat apa? Baik. Kita kasih contoh. Di dalam Quran surat. Sebentar, pelan-pelan ya. Nih. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Nih. Al-Baqarah ayat 10. Sebentar. Quran surat Ghafir ayat 28. Nih. Banyak ini surat-suratnya ya. Tentang orang yang berbohong. Bener, nih, saya kasih contoh-contohnya nih. Nih ya. Nih.
Perhatikan. Siapa, nih surat Ali Imran ayat 61. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh itu, katakanlah ya. Sebentar, ini banyak terkali ayatnya nih. Surat berapa sih Bang yang jelas sih? Baik, kita ambil satu contoh saja Berapa surat itu? ya. Nih, surat berbohong itu tanda satu orang aja. tidak beriman. Aduh. Masalahnya kita belum punya galeri yang penuh teman-teman ya. Sabar. Tapi tetap aja sih kan 3 hal bohong itu kan emang logis lah. Coba pasti saya yakin hati kalian kalau dengan bersih menerimanya itu logis. Orang yang bertikai ya kita damaikan. Misalkan seorang suami Perhatikan. berbohong kalau istrinya itu cantik, baik, nih. itu kan ya nggak Nih. apa-apa sih. Surat An-Nahl Coba. ayat 105. Sesungguhnya Surat An-Nahl. yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman. Nah, orang yang mengada-adakan, yang mengada-adakan sesuatu yang nggak ada dibilang ada, yang bohong, itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah orang-orang pendusta. Betul. Bahkan dikatakan dalam hadis, orang yang sama, Muhammad yang sama bilang, bohong itu nggak boleh. Bahkan dalam keadaan bercanda, nggak boleh. Tapi Muhammad yang sama ngajarin boleh, itu kan bercanda, ngapain? Gimana? Tapi kan beda konteks antara bercanda dan mendamaikan orang yang sekarang menurut hadis boleh nggak bohong? Istri. Menurut hadis boleh nggak bohong? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, bahkan dalam keadaan bercanda, betul? Tapi menurut hadis yang sama, Muhammad membolehkan nggak berdusta dalam 3 hal? Boleh. Iya, makanya saya bilang umat muslim bingung, boleh tapi nggak boleh, boleh tapi boleh. Menurut saya yakin abang lebih pintar dari saya. Dari 3 hal tersebut itu kan berbohongnya pertama orang mendamaikan orang yang sedang bertikai, ya kan? Kedua, apa tuh? Berbohong antara suami dan istri. Iya, seperti misalkan suaminya gombal, ih kamu cantik. Ya boleh lah bang, masa misalkan istri bukan begitu bohong yang dimaksud. Abang, contoh, saya kasih contoh. Sih, saya kasih contoh nih, sebentar. Kira-kira bakal bertengkar nggak? Gini, kan? Suamimu pergi ke puncak Bogor. Sudah? Ya. Sudah? Sampai sana dia melihat wanita cantik. Lalu dia nikahkan. Saya nikahkan kamu dengan mahar 5 juta untuk 5 hari dibayar tunai. Sah. Boleh nggak suami bohong? Bahwasanya suami di sana tidak menikah lagi. Boleh nggak? Kalau dalam konteks itu tidak boleh. Nah. Tapi kan ini konteksnya untuk pasangan dalam boleh. Memuji, supaya apa? Supaya kan, kamu nanti cantik, daripada nanti istri baik, soleha itu nggak apa-apa. Boleh. Daripada istrinya nanti marah-marah, tidak mendapatkan ridho dari istri pertama, bilang saja tidak menikah di sana. Padahal dia menikah untuk 5 hari lamanya. Betul? Enggak. Nah, kalau contohnya seperti itu enggak termasuk bohong yang dibolehkan. Oke, baik. Menurut ajaran agama Islam saya tanya, boleh cerai enggak? Boleh. Boleh. Boleh enggak dinikahi 5 hari lalu diceraikan? Boleh enggak? Enggak boleh. Itu enggak boleh dari mana? Boleh, ada ayatnya. Mau saya tunjuk ayatnya? Pernah dengar nikah mut'ah? Pernah dengar nikah mut'ah? Tahu nikah mut'ah nggak? Pernah dengar. Apa itu nikah mut'ah? Apa itu nikah mut'ah? Nikah untuk dengan perjanjian untuk sementara waktu. Iya. Kalau waktunya udah saya habis, nikahkan kamu. Gitu. Kemudian nanti 1 minggu lagi kita cerai. Tahu nggak?
nikah mut'ah. Makanya banyak saudagar-saudagar dari Arab, saudagar-saudagar Yaman datang ke Puncak Bogor. Mereka nikah siri di sana. Namanya kawin kontrak. Sudah ada filmnya. Sudah pernah nonton film kawin kontrak? Sudah pernah nonton? Ya, tapi kan itu Masuk agamanya, bioskop. oknumnya. Gimana sih? Aduh. Itu terinspirasi dari Al-Quran. Saya nggak ada urusan. Loh, Tapi- sekarang saya tanya, tapi mereka Islam waduh, ini berat ini mengharamkan teman-teman. nikah mut'ah, Bang. Loh, Tetap kalau hukum di Islam itu nikah mut'ah itu haram. Kalau ada nikah orang mut'ah yang haram. melakukan, Siapa berarti yang dia mengharamkan? melanggar Siapa yang mengharamkan nikah mut'ah? Siapa yang mengharamkan? hadis Nabi. Dan saya Iya, mengharamkan yang nikah mengharamkan mut'ah bukan sampai Muhammad. kiamat. Sebentar. Muhammad Nazir, Mbak. Yang mengharamkan Ya. nikah mut'ah itu bukan Muhammad. Yang mengharamkan nikah mut'ah itu adalah Umar bin Khattab. Bukan Muhammad. Muhammad tidak pernah mengharamkan. Nih, saya tunjuk hadisnya. Memang Ada. mereka ini tidak tahu ya. Nih, Tahu saya, Bang. hadis tentang pengharaman nikah mut'ah. Sebentar. Aduh, banyak ini mereka tidak tahu ya. Itu yang Ada hadis Imam mengharamkan. Meriwayatkan bahwa Rasulullah mengharamkan nikah mut'ah. Enggak dengan ada, bukan sabdanya. Muhammad yang mengharamkan nikah mut'ah. Ada hadis Yang Muslim. mengharamkan itu adalah Umar bin Khattab. Nih ya. Enggak, ada hadis Muslim. Baik ya. Kita tunjukkan teman-teman ya. Bagaimana Umar bin Khattab itu mengharamkan nikah mut'ah. Nih ya. Perhatikan, saya akan tunjukkan. Ini kita pakai literasi Muslim ya teman-teman ya. Nih. Perhatikan ya. Mengenai hukum kawin kontrak atau nikah sementara. Jadi kalau bapak-bapak Muslim, ya kalian berangkat sono ke Bogor, ke Puncak, ya bawa duit 10 juta, menikah di sana seminggu. Lihat, perhatikan ya. Saya tunjukkan dalil-dalilnya. Bagaimana Umar bin Khattab itu melarang nikah mut'ah ini. Nih, dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, Abdullah bin Abbas ya RA mengatakan bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan di awal-awal pensyariatan. Saat itu seorang yang mengembara di suatu negeri tanpa memiliki pengetahuan beberapa lama akan tinggal. Lalu dia menikah dengan seorang wanita sekedar masa bermukim di negeri itu. Istrinya itu memelihara hartanya dan mengurusinya hingga turunnya ayat yang berbunyi. Nih, ayatnya berbunyi nih. Itu ada suratnya. Ya, aduh jangan ditutup kameranya. Sebagaimana Al-Quran. Nih perhatikan ya. Nah ini saya bacakan lagi nih. Misalnya tentang mut'ah dibolehkannya ketika terpaksa, setelah itu diharamkan. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib dan beberapa sahabat yang lain. Antara lain sebagai berikut. Dari Saburah al-Jurhani. Sesungguhnya ia pernah berperang bersama Nabi dalam peperangan Fathul Makkah. Kemudian Nabi memberikan izin kepada mereka untuk kawin mut'ah. Ya. Katanya kemudian Saburah tidak pernah keluar sehingga Rasulullah mengharamkan kawin mut'ah itu. Ini nikah mut'ah ini yang mengharamkan ini kontroversi sampai Umar bin Khattab. Umar bin Khattab akhirnya yang mengharamkan ini. Ya. Jangan dibalik kameranya, jangan malu jadi orang Islam. Nih, katakan ya nih. Dalam satu riwayat dari Arabi, nih, ini perhatikan. Wahai manusia, ini kata Rasulullah nih. Wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Kemudian ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Dulu pernah dihalalkan. Nah, itu kan ada. Berarti haram sampai hari kiamat. Oke, berarti sempat dihalalkan nggak? Berarti haram. Berarti pernah halal nggak? Apa? Pernah halal nggak? Zaman dulu.
Pernah Waduh, sekali-kali karena lihat kondisi dan berat. keadaan. Pernah halal nggak? Pernah halal nggak? Pernah saat zaman perang. Nih saya tunjukin dalilnya ya. Di mana sebenarnya itu dalam Al-Quran? Nih, saya kasih tunjuk dalilnya dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-24. Nih, waduh, memang orang Islam sulit ini dengan menerima kenyataan. Perhatikan, perhatikan. Nih, surat An-Nisa ayat yang ke-24. Lihat ya. Oke. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami. Kecuali wanita yang bersuami pun boleh. Yaitu wanita-wanita yang bersuami yang keadaannya seperti apa? Yang sudah jadi budak yang kamu miliki. Sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu yang selain yang demikian itu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati, maksudnya telah disetubuhi ya, di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya. Berikan bayarannya sebagai suatu kewajiban. Nah ini. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Jadi kalau kalian sudah saling merelakan, oke seminggu kita cerai ya, iya. Gak apa-apa, yang penting maharnya sudah dibayar. Merelakan dia nggak dikasih mahar, ya udah berarti nggak apa-apa. Misalnya kata perempuannya, nggak apa-apa lah, saya nggak dikasih mahar. Ini Nah, masalah berarti nikah mut'ah. Kalau Kalau nggak percaya baca dalam tafsir-tafsirnya. Ini loh, banyak ini. Ini berbicara tentang nikah mut'ah. Gimana sih? Nih baca di sini banyak ini ya. Nih. Baca aja di sini, banyak ini. Yakni orang-orang yang menjaga kehormatannya dan menjauhi perbuatan zina. Nih, bukan untuk berzina, tapi untuk menikah. Ya dikasih maharnya. Yakni mahar yang kamu relakan. Nih, Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Ini tadinya tentang mut'ah ini. Tapi sayangnya tidak ada nasik mansuknya di Quran. Nih, yakni mahar yang kamu relakan untuk mereka. Rasulullah telah melarang dan mengharamkan nikah mut'ah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abu Thalib. Ia berkata, Rasulullah telah mengharamkan nikah mut'ah dan daging keledai pada perang Khaibar. Dan dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Rabi bin ini dan Sabura dari ayat dan seterusnya ini. Nih. Hai manusia, sesungguhnya dulu aku mengizinkan kalian untuk mengawini para wanita dengan nikah mut'ah. Dulu zaman Muhammad, dan kamu kini saya kasih duit ya, Allah nikah kita 7 hari. Hingga hari kiamat. Berat Ya, ini tapi berat. kan sekarang kontennya zaman sekarang, Bang. Karena tahu nggak Muhammad Nazir kenapa kamu jadi seperti ini? Karena kamu Ya, karena kan saya tahu karena nalarmu kan loh ini kok seperti prostitusi terselubung. Dengar, nalarmu kan berpikir ini kok macam seperti prostitusi berselubung. Kan kamu gitu kan? Nih, sesungguhnya dahulu aku mengizinkan kalian. Kini Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, maka hendaklah ia meninggalkannya dan janganlah kalian mengambil apa yang kalian telah berikan kepada istri-istri dengan kalian mut'ah. Nih ya, maksudnya begini loh, ini nikah mut'ah ini itu dilarang di hadis, nggak ada di Quran. Ini ayat ini masih berlaku, tapi biasa umat muslim kan ngarang hadis, dibikin hadis karangan. Jadi nggak masalah, fungsinya hadis itu menjelaskan ayat Al-Quran, jadi nggak masalah. Dengar. Walaupun nggak ada di Quran juga. Dengar. Sekarang saya tanya. Apakah ada pembatalan ayat nikah mut'ah itu di Quran? Tidak ada nasih dan mansuknya. Tidak ada nasih mansuknya di Quran. Makanya umat muslim harus ngarang hadis bahwa itu diharamkan oleh Muhammad di hadis. Kenapa saya mengatakan bahwa hadis itu karangan? Karena ada hadis yang selanjutnya mengatakan
bahwa di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, nikah mut'ah masih dilaksanakan. Lalu Umar bin Khattab lah yang menghapuskan nikah mut'ah itu. Kalau memang Ya, di berarti zaman itu Muhammad emang sudah orang yang melaksanakan nikah aduh, mut'ah itu berat ya ini, nggak nurut, Mbak. berat. Salah dari hadisnya. Bener kan? Kalau Nabi Muhammad udah ngelarang, tapi pada saat di zaman Umar bin Khattab ada yang masih melakukan. Berarti emang orang-orang tersebut yang emang Oke. melanggar dari hadis Baik. Nabi tersebut, larangan hadis Saya jawab. Nabi. Saya jawab. Sekarang Muhammad Nazir, kalau ada wahyu tentang pelarangan nikah mut'ah, maka wahyu itu harus masuk ke dalam Al-Quran, betul? Ulang Bang, ulang delay. Kalau Muhammad dapat wahyu, seharusnya wahyu masuk ke mana? Ke Quran atau tidak? Ada yang masuk ke hadis qudsi dan ada yang masuk ke Quran. Oke, tunjukkan di hadis qudsi atau hadis di Quran bahwasanya nikah mut'ah sudah dilarang. Bentar. Saya searching dulu. Google lagi, Abang juga searching dari lagi. Google kan? Abang juga Google lagi. Loh, Nggak apa-apa saya lah, Google teknologi supaya nggak cari dipakai data kan. doang. Cari biar bisa saya tampilkan di layar. Kalau sebelumnya saya sudah tahu. Oke, saya Ayo. jawabannya ya. Tidak ada hadis qudsi yang secara langsung melarang nikah mut'ah, akan tetapi nikah mut'ah dilarang berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh para sahabat Di dan Quran ada ulama. tidak? Terlalu pelarangan nikah mut'ah. Ya nggak apa-apa sih Bang, nggak ada di hadis Nggak ada, qudsi, sampai nggak kiamat ada di, dicari, nggak ada di Quran. Al-Quran. Yang penting di hadis ada, karena hadis juga menjadi sumber sekarang saya tanya, hukum bagi Mbak, agama Islam. sekarang Jadi saya nggak tanya, masalah. Mbak. Menurut saya nggak masalah. Oke, begini Mbak. Kalau ada wahyu yang datang kepada Muhammad. Wahai Muhammad, nikah mut'ah sudah kuharamkan. Maka wahyu itu harusnya masuk ke dalam Quran. Setuju? Nggak seharusnya juga sih. Berarti Muhammad tidak memasukkan wahyu-wahyu ke dalam Quran. Berarti kalau Muhammad dapat wahyu tidak ditulis oleh para sahabat. Berat ini teman-teman. Sekarang saya tanya, jika Muhammad mendapat wahyu, maka wahyu itu menurut sejarah orang Islam dimasukkan Quran enggak? Dimasukkan Quran. Iya, tapi kenapa wahyu pengharaman nikah mut'ah tidak masuk Quran? Karena memang nggak ada. Yang ngarang itu para pengarang hadis. Gimana? Emang nikah mut'ah nggak ada di Al-Quran pelarangannya, tapi dalam hadis ada, dan semua tingkah laku Nabi Muhammad, perkataannya itu bisa menjadi sumber rujukan. Karena Al-Quran sendiri apakah Muhammad Oke. Menurut surat An-Nahl. Oke, coba baca surat An-Nahl ayat 3 dan 4. Bentar dulu. Penjelasan saya dulu Bang, dengerin dulu. Jangan. Mengapa perkataan Nabi Muhammad harus dituruti? Kan memang sudah dilegalitas oleh Al-Quran. Kata Allah kan, apa itu? Sesungguhnya Nabi Muhammad itu berada pada contoh yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau lakukan berarti itu baik. Gitu. Oke. Menikahi anak di bawah umur baik. Semuanya sih. Menikahi anak di bawah umur baik. Tergantung konteks zaman. Nah, tergantung konteksnya lagi sekarang kan. Semuanya berubah kan. Katanya tadi baik, sekarang nggak baik. Berarti suri tauladannya itu bukan sepanjang masa. Sepanjang masa. Kalau sepanjang masa berarti sekarang baik nggak menikahi anak di bawah umur? Tergantung Bang. Tergantung. Coba terus ini gimana? Anak di bawah umur zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, segede apa, sedewasa apa, secerdas apa. Baik. Dan anak di bawah umur zaman sekarang, beda, jelas beda. Pola pikir jauh menurut saya. Karena pengaruh makanan,
Apakah cuaca umur dan 6 tahun, apakah umur 6 tahun di zaman Muhammad itu anak di bawah umur atau dewasa? bisa saja disebut di bawah umur atau bisa juga disebut dewasa. Tergantung orangnya. Umur 6 tahun sudah dewasa? Tapi kan tidak ada syarat harus menikahi wanita dewasa, Bang. Tadi katanya segala yang dilakukan Muhammad itu contoh yang baik. Sekarang kita ambil contoh yang dilakukan Muhammad ternyata tidak baik. Ini gimana sih? Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa. Tahu nggak? Mana hadisnya? Waduh, banyak nggak taunya dia teman-teman. Jadi gini Bang, Abang itu kan seorang advokat, jadi pasti kecil atau besarnya pasti mencari kesalahan agama yang Abang bahas. Atau mencari kesalahan. Sudah salah kok dicari kesalahannya. Pernah dengar hadis itu enggak? Bahwa Muhammad menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui pria yang sudah dewasa, yang bukan suaminya. Pernah dengar hadis itu? Belum pernah. Belum pernah. Kita kasih tunjuk teman-teman. Kita harus bersabar ya teman-teman ya. Karena banyak muslim tidak tahu hadis ini. Jadi teman-teman jangan bilang temanya kok sama dengan yang kemarin ya. Karena banyak muslim yang kemarin tidak datang ya. Baik. Karena muslim kemarin tidak datang, jadi teman-teman sabarlah terhadap muslim yang kemarin belum datang dan belum tahu ya. Lihat. Mbak Muhammad Nazir Hussein, perhatikan. Perhatikan, ya. Dari hadis Aisyah. Apa itu? Coba saya kasih tahu. Hadis Bukhari misalkan nomor berapa? Oke, baik. Saya cek dulu dong. Hadis, Bu, ini hadisnya. Ya, ini juga hadisnya. Ini hadisnya. Hadis apa, banyak Bang? nih hadis-hadisnya. Bukhari atau Muslim? Sahih Muslim, Sahih Bukhari banyak nih. Sahih Muslim, Sahih Bukhari banyak sekali hadis-hadisnya nih. Ya. Iya, tapi maksudnya nomornya berapa lebih spesifiknya? Kalau nomor mah beda-beda, Mbak. Nomor hadis tuh nggak sama. Ada yang bilang nomornya sekian, dikit. Tergantung siapa yang ngeluarin, penerbitnya siapa. Kalau nomor hadis itu nggak pernah sama. Jilid mana, buku penerbit siapa. Makanya beda-beda nomor hadis. Makanya isinya saja. Nih webnya nih. Coba webnya linknya aja coba apa itu? Rumahfikih.com. Oke, rumahfikih.com. Nih, ada pertanyaan. Benarkah Aisyah bolehkan laki-laki dewasa menyusu pada wanita biar jadi mahram? Nih, ini ada pertanyaan nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga dirahmati dan diberikan kesehatan oleh Allah. Saya pernah membaca hadis Pak Ustadz tentang anjuran Rasul kepada seorang wanita dewasa untuk menyusui anak angkatnya yang sudah dewasa supaya menjadi mahramnya. Benarkah bahwasanya Siti Aisyah menyetujui bahwa ini adalah cara menjadikan laki-laki dewasa menjadi mahram wanita yang menyusuinya? Sehingga ada ulama Mesir yang berfatwa konyol membolehkan menyusui wanita sudah dewasa. Ini. Lalu bagaimana dan seterusnya ini nih ditunjukin nih dalil-dalilnya. Nih benar nih ya. Memang tidak dipungkiri fakta bahwa Aisyah adalah satu-satunya di antara para sahabat Nabi yang berpendapat bahwa laki-laki yang sudah balik bisa menjadi mahram dengan seorang wanita kalau dia menyusui kepadanya. Nih, ini jelas nih. Hadis pertama nih dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, ya, anak perempuan Suhail datang kepada Rasulullah. Sesungguhnya Salim sudah balik dan akalnya pun sebagaimana pria dewasa. Itu hadis itu beliau pendapat Aisyah, Bang, bukan pendapat Nabi Muhammad, dan seluruh ulama 4 madhab menolak pendapat beliau. Aisyah dapat dari mana? Menolak pendapat Oke, Aisyah dapat dari mana? Bahwa Nabi berkata, ini Aisyah bilang, bahwa Nabi pernah berkata kepada istrinya Abu Huzaifah, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami.
Sedangkan aku menyangka pada diri Abu Huzaifah ada kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Kamu kalau saya bacain, kamu malah baca yang lain. Kenapa kamu tidak percaya dengan saya sih? Saya ini nggak ngarang, saya ini baca. Nih, lalu Sahlah pulang, kemudian dia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Setelah disusui apa? Maka hilanglah sesuatu pada wajah suaminya. Hilang rasa cemburu setelah dinenenin. Ini bagaimana? Yang kayak begini yang kata kalian Nabi. Berat, saudara-saudara. Ayo. Jangan terguncang, jangan terguncang. Kalau terguncang, gini, saya dari tadi kan cerita Islam. Coba Muhammad Nazir. Waduh, dia kayaknya udah anu dia. Langsung aduh. Muhammad Nazir, dengar saya sekarang. Oke, Ya, saya mengadang-adang nggak itu? Saya mengadang-adang nggak? Saya mengadang-adang nggak? Tapi itu kan solusi dari Aisyah, Bang. Aisyah kemudian menjawab bahwa solusinya bisa saja laki-laki itu disusui agar bisa menjadi mahram. Sehingga tidak lagi jadi masalah kalau ada kebutuhan. Oke, artinya begini, Itu kan sebentar. hanya sekedar Begini saran Muhammad Aisyah. Nazir. Pelan-pelan ya. Misalnya kamu punya suamimu punya anak angkat. Taruhlah anak angkatnya umur 17 tahun. Dan kamu serumah dengan anak angkat dari suamimu. Biar suamimu tidak cemburu, kamu harus menyusui anak angkatmu itu. Betul? Tapi di sini yang diangkatnya dari sejak kecil. Iya, dan setelah dewasa, wajah suaminya itu cemburu. Dia ngadu sama Muhammad, ya Rasulullah di rumah kami ini ada Salim. Udah besar dia. Nah karena dia sering di rumah, suami saya itu cemburu. Lalu Muhammad memberi solusi, susuilah dia. Lalu bilang Sahlah, bagaimana saya susui dia? Dia sudah jenggotan katanya. Muhammad tersenyum. Saya tahu dia sudah dewasa. Susui dia. Nah setelah disusui, konon kabarnya kata Sahlah, wajah suaminya tidak cemburu lagi. Tapi di sini kebolehan dari Nabi itu hanya berlaku khusus buat Sahlah. Khusus kalau udah begini khusus. Kalau udah begini khusus. Nah ini yang nggak dibaca sama abang di bawahnya. Abang ini licik. Baik. Gak boleh gitu, artinya Muhammad menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya, betul? Khusus untuk ini aja kasus. Khusus, ya artinya benar. Artinya ada kejadian ya. Artinya ada kejadiannya ya. Dan ini anak asuhnya juga hampir balik, jadi belum terlalu dewasa lah. Sudah balik, hampir balik, sudah balik. Bang ini di sini tuh. Coba. Waduh, berat ini, berat. Nih, saya balikin lagi ya. Saya balikin. Nih. Apa ini? Nah, nih, saya kasih tunjuk. Yang sudah hampir balik. Baik. Saya tampilkan ya. Berarti belum nyampe 17 tahun konteksnya. Berarti hampir baik. balik. Nggak masalah. Saya tampilkan hadis-hadis yang lain. Itu dikatakan sudah berjanggut. Ya. Sesungguhnya Salim telah balik. Nih. Nabi SAW berkata, sesungguhnya Salim telah balik. Dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami.
Jelas? Bahkan banyak riwayat-riwayat lain ini nih. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik. Nih, sudah balik. Oke, anggaplah saling ini. Oke, kan namanya juga beda pendapat, Bang. Iya, makanya Anggaplah saya saling bilang ini udah itulah kalian. balik. Nah, kalau ada beda pendapat, nih saya kasih solusinya. Saya kasih solusinya. Kalau Coba ada tuh orang yang cerita berbeda sudah balik. pendapat, maka berbohonglah. Supaya tidak Bukan, bertikai untuk mendamaikan orang yang berselisih, boleh Coba, bohong menurut hadis. Makanya tanpa Saya cuma kebohongan cari Islam definisi sudah tinggal bertikai dan nama. beda pendapat ya. Bertikai Gimana? dan beda pendapat itu beda, Bang. Coba bertikai dan beda pendapat itu beda definisinya. Saya yakin. Oke lah, jangan ke situ lagi biar nggak muter-muter. Gini, saya cuma mau bilang begini. Coba Muhammad Nazir, gini. Tema kita kan dari awal ini loh, ini. Biar kita kembali ke tema ya teman-teman ya. Supaya kita panjang lebar tapi kita nggak ada intinya. Gini, dengar. Al-Quran bilang sosok yang suci itu siapa? Isa apa Muhammad? Kalau ada Al-Quran yang bilang Nabi Isa itu suci, ayat berapa? Quran surat berapa? Coba buka surat Maryam ayat yang ke-19. QS Maryam. Ya, Quran yang ke-19 ayat yang ke-19. 19. Oke. 19. 19. Dia Jibril berkata, sungguh aku ini hanya utusan Tuhan untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Oke, di dalam bahasa Arabnya disebutkan innama ana rasulu min rabbiki li ahaba laki gulaman zakian, betul? Ya. Siapa di situ gulam yang zakian itu? Siapa di situ yang suci di situ? Ya, Nabi Isa alaihissalam. Isa. Menurut Al-Quran yang suci itu adalah Isa, betul? Betul. Nah, Karena sekarang adakah Muhammad Rasul disebutkan suci, orang yang suci? Ya kalau gak disebutin emang kenapa? Iya, artinya yang patut dicontoh, yang patut diteladani, yang diikuti siapa? Muhammad atau Isa? Dua-duanya harus diikuti. Bagaimana dua-duanya? Yang satu saja seperti tadi. Bang, begini, kan dalam agama Islam itu Nabi Isa juga sama seorang figur yang baik, suci. Kenapa kamu hanya mengikuti Muhammad saja, tidak mengikuti Isa? Ya karena ajaran Nabi Isa itu enggak dianjurkan untuk diamalkan di sekitar umat Muhammad zaman sekarang. Berat ini. Inilah, saya sudah punya tema baru, ini akan kita bahas besok. Ya, ini yang berjudul Islamic Dilemma. Ya, dilema di dalam Islam. Ya, ini tema kita besok teman-teman. Quran menyuruh Islam untuk mengimani Injil. Tapi Islam tidak mengimani Injil. Lah ini dilema orang Islam abad tahun 2025. Sekarang saya tanya. Memang. Oke, sekarang saya tanya. Kamu disuruh beriman kepada Injil nggak? Iya. Dan kenapa kamu tidak beriman kepada Injil? Oke, dalam pemahaman saya ngaji di pesantren, bentar dulu Bang, kasih saya penjelasan. Iman di sana itu kita boleh atau harus mempercayai bahwa Allah pernah menurunkan kitab Zabur, Injil dan Taurat, tapi tidak diwajibkan untuk mengamalkannya. Yang harus diamalkan sekarang itu adalah Al-Qur'an. Berat gitu, ini berat. Ya emang benar, emang gitu pemahamannya. Oke, jadi kamu tidak percaya bahwa Allah. Oke, jadi kamu tidak percaya kepada Injil. Percaya bahwa Allah Mana ayatnya? Disuruh percaya bahwa Allah menurunkan atau disuruh percaya kepada Injil itu? Yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Ya itu sesuai pemahaman saya dulu pernah ngaji gitu. Makanya teman-teman mereka ini korban ustadz-ustadznya. Kenapa? Kalau sampai umat muslim baca Injil, nanti kitab-kitab karangan ustadz kagak laku, gak ada yang bilang. Loh, bayangkan betapa kitab-kitab karangan ulama itu telah menjadi bisnis yang menggiurkan. Makanya dicetak terus.
Oh, biar umat muslim beli terus. Kalau sempat nggak umat apa-apa. muslim baca Injil, nanti kitab-kitab mereka nggak laku. Nih, saya tunjuk lagi ya. Bang, definisi iman itu kan percaya. Ya udah percaya aja. Allah pernah menurunkan kitab Injil. Udah. Baik. Perlu sampai mengamalkan, nggak wajib. Udah itu kan hak prerogatif saya sebagai muslim. Jadi sebenarnya abang nggak bisa mengorek-ngorek lagi Loh, karena itu tapi kan kepercayaan itu bukan kita kata sebagai Quran. umat Islam. Apa yang disebutkan Al-Quran? Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Saya bacakan. Nih ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46. Apa dikatakan? Perhatikan. Oke. Sabar ya. Nih. Coba kamu yang baca atau saya? Saya aja. Arabnya Baik, atau nih. gimana? Dan kami teruskan Ya, jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Betul? Ya, saya Jadi di dalam percaya Injil dalam terdapat Injil petunjuk dan cahaya, betul nggak? Betul, betul. Kenapa kamu tidak mau beriman kepada kitab Injil? Saya beriman, Bang. Coba definisi iman itu apa? Percaya kan? Ya udah, percaya. Apa yang kamu percaya dalam kitab Injil? Di dalam Injil, jangan kamu berdusta, jangan berbohong. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Tapi kamu lebih percaya kepada kitab Sahih Bukhari. Boleh berdusta. Ya kan? Kalian ini disuruh beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Tapi malah kalian beriman kepada kitab sesudah Al-Quran. Namanya kitab Bukhari. Yang di dalamnya Bukan terdapat, beriman, tapi lebih waduh. tepatnya kita Malah mengambil kalian lebih pelajaran percaya dari kitab kitab-kitab karangan tersebut. orang. Loh, inilah Enggak, akibat. karena mereka itu ulama. Loh. Karena beliau-beliau itu ulama, Sahih Bukhari, Muslim Berat itu ini beliau itu teman-teman ya. ulama dan mengikuti ulama itu memang diharuskan karena ada ayat Al-Qur'annya, emang Al-Qur'an yang sudah melegalitaskannya. Baik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Bertanyalah kepada orang yang ahli di bidangnya, kalau kau tidak tahu ya ahli dalam bidang ilmu agama itu ya ulama. Oke. Menurut Berarti ya Al-Quran wajar lah siapa yang harus ditanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Orang yang mengetahui di bidangnya. Siapa orang-orang yang mengetahui itu? Ya kalau misalkan dia ahli kitab. Ahli kitab. Nih, inilah ketika kalian telah mempercayai ulama-ulama kalian. Lihat nih. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Itu. Serius, Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya Pak. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul asli. Tuh, kitabnya Tamasya ke surga. Inilah kitab sucinya orang Islam sekarang. Apa kitabnya? Tamasya ke surga. Siapa yang mengarangnya? Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nih, nih. Rasul berkata, Tuh. maaf. Tuh, judul kitabnya apa tadi? Habila bila arfah tadi. Ya kan? Makanya saya bilang, Mbak, kalian ya, yang ada di rumah kalian itu adalah kitab tadi. Kitab fikih, kitab kuning, ya kan? Kitab ini. Kitab karangan-karangan ulama. Sementara Al-Quran menyuruh kalian beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Orang yang paham ilmunya, Bang. Jadi nggak apa-apa. Karena sudah dilegalitaskan dalam Al-Quran. Kalau kita itu harus mengikuti ahla zikri atau orang yang berilmu di bidangnya. Oke, siapa itu orang-orang yang berilmu? Ulama.
Oke. Menurut Al-Quran, kepada siapakah Muhammad harus bertanya? Nih, Muhammad itu disuruh bertanya kepada orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang membaca kitab yang terdahulu. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Betul? Betul. Nah terus kenapa Anda bilang malah bertanya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran? Nah, zaman sekarang Nabi Muhammadnya udah ingin meninggal. Waktu Muhammad hidup, Muhammad tanya kepada siapa? Ya kalau menurut pendapat abang, pada ahli Pendapat kitab kan. saya, menurut Al-Quran. Ya enggak, tapi saya belum percaya sama abang 100%. Baik, Oleh karena itu coba berikan saya datanya. saya tunjukkan ya. Oke. Kita tunjukkan di dalam Quran surat sebentar. Aduh, surat berapa? Surat Yunus ayat yang keempat 94. Nih, Ayat 4. surat Yunus Apa? ayat 94. 94. Perhatikan. Oke. Jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepada kamu. Muhammad suruh tanya siapa? Adakah suruh tanya Ibnu Katsir? Adakah Muhammad suruh tanya ulama? Adakah Muhammad suruh tanya kiai? Tanya siapa? Tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Siapa? Ahli kitab. Pembaca Taurat dan pembaca Injil. Muhammad saja disuruh mengukurnya dari pembaca kitab Taurat maupun pembaca Injil. Sementara umat muslim sekarang malah tanya kepada Sahih Bukhari. Tapi orang yang tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, yakni ulama Yahudi dan Nasrani yang mempelajari Taurat dan Injil. Iya. Jadi tetap intinya mah nanyanya ke ulama-ulama juga, Bang. Ulama. Kalau konteksnya zaman dulu ulama Yahudi dan Nasrani, konteksnya zaman Sekarang oke saya lah, tanya. Suruh ke ahli yang kitab sebelum kamu. Apa itu? Taurat, Injil, dan Zabur. Taurat dan Injil. Karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, betul? Ya, betul. Nah, sekarang umat muslim adakah mencontoh Muhammad? Tergantung orangnya kayaknya. Ada yang iya kan? Loh, kalau Saya kamu belum. zaman sekarang Kalau umat saya belum. muslim malah membenci Yahudi dan Nasrani. Bahkan dan Nasrani. Bahkan mereka dan Nasrani. Bahkan mereka dan Nasrani. Bahkan mereka dan Nasrani. Bahkan mereka salah satu dari mereka di jalan. Ya, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. suruh mendesak mereka ke jalan yang sempit, betul? Ya. Ini kan ajaran kalian kan? Ajaran Bukhari? Enggak. Ajaran Muslim? Tapi kan itu ada penjelasan hadisnya. Penjelasan hadisnya. Di mana dalam hadis ini penjelasan hadis di mana? Aduh.
Makanya saya bilang kepada Yahudi dan Nasrani, di dalam hadis suruh mendesak mereka ke jalan yang sempit. Makanya kalian ini lebih senang mengikuti kitab karangan Bukhari, karangan Sahih Muslim. Akhirnya kalian malah membenci mereka. Seperti yang dilakukan oleh Don Ditan. Duduk-duduk dengan Yahudi KW. Sok-sok membahas Kristen. Ini yang dilakukan nih. Bagaimana Don Ditan nih. Ya. Dengan Billy Yahudi. Om Billy Yahudi nih. Nih. Ya, tapi Yahudi gadungan. Nih ya, saya kasih tunjuk ya, bagaimana Don juga kan Bang Ditan pernah bermuamalah dengan kaum Yahudi dan Nasrani, berarti itu boleh bermuamalah sama kaum Yahudi dan Nasrani. Nih, saya kasih contoh nih. Itu bukan berarti harus membenci. Perhatikan jadi nih, hadis ini lihat ini. Cuma satu yang pahamnya, tapi kalau semua hadis itu Sebentar. Abang pelajari, pasti akan bisa memahami Islam secara utuh. Baik. Ini Dondi, dia ngobrol di podcast dan mereka duduk bersama seorang yang ngaku-ngaku Yahudi. Ya taruhlah dianggap Yahudi, anggaplah dia Yahudi. Biar senang. Nah ini orangnya namanya Billy. Ini babak belur terus ini saya bikin kalau diskusi nangis terus ini mewek. Nah, perhatikan apa kata Al-Qur'an? Apa kata Al-Qur'an? Nih. Perhatikan ya. Oke. Nih, perhatikan. Akan kalian dapati, nih perhatikan ya. Nih, ini ayat Al-Quran. Bentar, blur. Nih, di dalam Al-Quran surat yang kelima, ayat yang 82. Pasti kamu akan dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Menurut Al-Quran, orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman itu orang yang berkata kami orang Nasrani. Justru paling keras permusuhannya dengan Muslim, dengan orang yang beriman, adalah orang Wahyudi. Lanjutin Bang, itu ada tapi malah sekarang mereka yang bikin podcast itu karena dengan orang diantara Wahyudi. mereka terdapat para pendeta dan para rahib. Juga, apa itu? Lanjutannya yang demikian itu karena diantara mereka terdapat para pendeta dan para rahib. Juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Betul. Jadi menurut Al-Quran siapa orang yang paling keras permusuhannya dengan orang yang beriman? Quran surat berapa dulu? Saya lihat asbabun surat nuzulnya yang bagaimana. kelima atau surat Al-Maidah ayat ke-82. Waduh, Muslim tidak mengerti Al-Quran. Oh ya lupa, kalau ngerti Quran pasti nggak Islam lagi. Quran surat Al-Maidah ayat ke-82. Saya justru ngerti Islam, jadi saya masih di agama Islam sampai saat ini. Ngerti Quran tapi berkali-kali ditunjukin ayatnya merasa asing. Ya, tapi kan ngerti itu bukan berarti hafal, Bang. Yang bilang hafal siapa? Bahkan kamunya merasa asing dengan ayat-ayat yang saya bacakan. Coba bacakan Al-Maidah. Oke, Al-Maidah 82 coba baca. Apa di dalam Al-Maidah 82 itu? Bentar, Arabnya apa artinya tuh? Artinya, silakan. Sungguhnya kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. Dan sungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang beriman ialah orang berkata, orang yang berkata, sungguhnya kami ini orang Nasrani. Oke. Jadi menurut Al-Quran, orang yang paling dekat persahabatannya dengan beriman siapa?
Orang Nasrani waktu Orang itu. Nasrani. Yang paling berat permusuhannya dengan Muslim siapa? Orang Yahudi waktu itu Orang dan Yahudi. sekarang. Tapi karena orang Islam nggak tahu apa-apa, ini yang dilakukan orang Islam sekarang. Perhatikan, nih. Tapi ayat Mereka, ini nih, berkenaan dengan An-Najasyi dan Loh, teman-temannya. ini. Yang Mereka duduk-duduk Islam bersama hijrah ke dengan negeri Wahyu. Najasyi. Ini. Nah, Nih, jadi waktu itu Di podcastnya Donditan, nih. Raja Lihat nih. Najasyi yang ada Dondi di lagi Ethiopia sekarang, duduk-duduk Bang. bersama Wahyu. Dol. Nih, Kasih saya waktu untuk ngomong. Oke. nih. Sesungguhnya orang yang paling dekat persahabatannya yaitu mereka yang berkata kami ini adalah orang Nasrani. Nah, mereka yang berkata seperti itu pada waktu ayat itu diturunkan, yaitu orang-orang Najasyi. Raja Najasyi itu kan waktu itu beliau beragama Nasrani dan menolong orang Muslim yang hijrah ke negeri Habasyah di Ethiopia sekarang. Begitu, mereka melindungi harus umat Muslim yang dipelintir katanya hijrah kan. waktu itu. Jadi mereka tidak akan berhenti Nah, mempelintir ini kan- ayat Qur'annya, teman-teman. Selalu mereka akan pelintir itu. Saya tidak akan mempelintir, tapi ini nih. Apakah itu ayat Al-Quran? Apakah itu ayat Al-Quran? Meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan asbabun nuzulnya berkenaan dengan An-Najasyi dan teman-temannya, yaitu ketika Ja'far ibnu Abi Thalib membacakan Al-Quran kepada mereka di depan raja negeri. Oke, lalu Ya, siapa mereka orang di Yahudi negeri yang paling keras Habasyah. permusuhannya? Apa? Di situ kan tidak hanya menyebut Nasrani, menyebut Yahudi juga. Yang keras permusuhannya siapa? Banyak lah Bang ini. Pusing saya baca. Berat. Oke lah, tapi itulah intinya. tapi saya paham. Besok kita akan bahas ke situ. Karena begini, yang menjadi permasalahan besar Al-Quran adalah Al-Quran menyuruh beriman kepada Injil, tapi umat Muslim tidak melaksanakannya. Dan kalau umat Muslim disuruh Saya menuntut melaksanakan, Injil, Bang. Saya melaksanakan, saya beriman pada Iya. Injil, Taurat dan Zabur. mana Injilnya? Mana Injilnya? Tapi maksudnya Injil yang tidak dirubah. Gitu, yang masih ori. Jadi kamu percaya bahwa Injil sudah dirubah? Iya, karena Al-Quran sendiri yang mengatakannya. Ada ayat Oke. Al-Qurannya. yang Benar mengatakan tidak bahwa mereka disuruh mengubah memutuskan perkara berdasarkan apa yang ada dalam Injil? Apa Bang? Al-Quran bilang, hendaklah orang-orang pemegang Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan di dalamnya, betul? Saya tidak bisa mengatakan betul sebelum ayat. Ya karena kamu tidak tahu Al-Quran. Iya, Bagaimana mungkin Injil palsu tapi di detik yang sama Allah menyuruh memutuskan berdasarkan apa yang ada di situ? Palsunya dari mana? Quran surat berapa? Waduh, kurang berapa terus? Besok lagi. Aduh. Besok lagi. Nanti belajar dulu, jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti tumpah. Ya. Tapi kan abang Apa yang sudah saya kasih dulu, di sana. dengar. Aja. Apa yang sudah saya kasih dulu itu pelajari dulu. Besok lanjut lagi, oke? Oke, siap Bang. Baik. Baik, saya rasa itu saja ya, Bu Muhammad Nazir Hussein. Semoga Terima kasih udah dikasih Anda kesempatan. mendapat kebenaran. Semoga nanti setelah Anda mempelajari agama Islam, nanti Anda akan mendapati bahwa sebenarnya apa yang selama ini Anda pelajari itu ternyata kacau balau dan nanti Anda akan datang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke? Enggak oke sih. Ya, sekarang nggak oke, tapi besok ketika kamu betul-betul mendalami, nanti kamu akan menemukan bahwa kamu sekarang setiap hari minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus. Ya kan? Insya Allah enggak. Iya. Apa Ya arti Allah, minta ihdinas jalan. siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya, sampai Itu sekarang orang-orang kalian yang masih diberi minta-minta. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Besok tunjukilah Supaya kami enggak jalan yang murtad, lurus. gitu. Lu iya. Supaya enggak murtad, Bang. Lu. Iya kan? Iya, karena Kita kamu selalu belum minta tahu sama jalan yang Allah, lurus. supaya kita berada di jalan yang lurus menurut Allah. Kalau sudah gitu. ada di jalan yang lurus, kenapa minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus?
karena bisa jadi suatu saat nanti kita nggak lurus lagi atau murtad atau gimana. Maka Kalau supaya Allah seperti itu, menjaga. kalau seperti itu bukan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Janganlah kami keluarkan dari jalan yang lurus itu. Tapi karena tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, berarti kamu belum tahu jalan yang lurus. Nah, di dalam Injil apa yang Yesus katakan? Akulah jalan dan kebenaran. Ya, Ya, terserah itu agama abang, keyakinan abang. Saya nggak mau maksa juga, tapi saya Loh, di sini cuma buat klarifikasi aja. bagaimana begini? Coba Muhammad Nazir, apakah kamu mengikuti Muhammad? Ya, Apakah Muhammad masih kamu doakan? bukan doakan itu bang, sholawat. Iya, apa sholawat itu? Allahumma sholli ala Muhammad, betul? Ya, Apa artinya? ya Allah berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah berikanlah keselamatan atas Muhammad, betul? Limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keturunannya, betul nggak? Betul. Berarti Muhammad masih kamu doakan biar selamat, betul? Betul, karena itu perintah Allah. Kalau Iya, Allah merintah satu-satunya begitu, nabi saya yang nggak masih mau. minta-minta didoakan cuma Muhammad. Tidak ada nabi yang minta-minta didoakan biar selamat, cuman Muhammad Beliau doang. nggak minta didoakan, tapi atas perintah Allah semua umat muslim harus bersolawat. Oke, sekarang saya Gitu. tanya, apakah Allah sudah menyelamatkan Muhammad? Gimana pertanyaannya? Apakah Allah sudah memberikan keselamatan kepada Muhammad? Sudah. Kalau sudah, kenapa minta-minta sama Allah supaya memberikan keselamatan kepada Muhammad? Jadi supaya ditambah derajatnya di surga sama Allah. Kurang, keselamatan dari Allah Supaya kurang. ditambah kesempurnaannya. Ya kan derajat dan kesempurnaan dari Allah itu tidak terbatas. Jadi ya Gini loh. itu konteks yang saya pahami. Jadi abang tidak Allahumma memaksa dan sholli memberi ala opini. Muhammad, betul. Ya Allah berikanlah keselamatan atas Muhammad, betul. Bukan keselamatan, sholli itu rahmat, kasih sayang Allah selalu tercurah sama Nabi Muhammad. Iya, artinya kamu minta supaya Allah mencurahkan keselamatan kepada Muhammad. Rahmat Bukan dan keselamatannya, betul. Enggak, bukan keselamatan artinya, rahmat itu kasih sayang. Oke lah, ya ikutilah maksud kamu, saya ikutilah. Artinya kamu meminta sama Allah supaya merahmati Muhammad, betul? Ya, menambah-nambah. Iya. Ya, berarti intinya kamu masih meminta-minta supaya Allah merahmati Muhammad. Iya, kan kalau gitu. Misalkan saya meminta-minta, menurut abang ada sisi nggak logisnya? Loh, katanya Muhammad sudah dirahmati, tapi masih minta dirahmati lagi. Katanya Muhammad sudah ada di arsinya Allah. Tapi ini pertanyaan ledekan ya, gini. Banyak para pendebat muslim, polemikus muslim itu sering mengejek. Ini saya balikin. Teman-teman ya, silakan ini teman-teman direkam karena ini bagus ya. Nih, coba. Muhammad Nazir, Mbak Muhammad Nazir. Okay. Apakah Muhammad itu kekasihnya Allah? Ya. Siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Malaikat Israel atas perintah Allah. Oke, berarti Allah mencabut nyawa Muhammad? Secara tidak langsung. Oke, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri? Ya. Nah, perhatikan, nih. Perhatikan, ini kan Muslim sering ngeledekin ini, Siapa yang nyabut nyawa Maryam? Tuhan. Terus Yesus Tuhan, iya. Berarti Tuhan nyabut nyawa ibunya sendiri. Nah, ini saya balikin ke Muslim ya. Saya balikin ke Muslim. Nih, perhatikan. Perhatikan ya. Ya. Sabar. Ya saya sabar bang, saya nggak kesurupan kok kayak yang bilang abang. Baik ya. Nih perhatikan. Saya akan nih ya. Tadi Anda mengatakan bagaimana? Apakah Muhammad kekasihnya Allah?
Betul. Sangat betul. Apakah Allah mencabut nyawa Muhammad? Secara tidak langsung. Berarti betul. berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Betul. Betul. Perhatikan ini. Perhatikan teman-teman. Perhatikan teman-teman. Ya. Fakta pria bunuh kekasihnya sendiri. Nah, iya kan? Fakta ada kejadian pria bunuh kekasihnya sendiri. Terus apa toleransinya sama Allah Loh, mencabut nyawa Nabi Muhammad? Loh, betul. Ini bunuh kekasihnya sendiri, benar nggak? Berarti Ya, dia terus apa terinspirasi hubungannya, dari Bang? siapa? Itu kan bahasanya membunuh, mencabut nyawa dan membunuh. Oke, itu sekarang jelas saya beda. tanya, siapa yang mencabut nyawa Muhammad? Malaikat Ijra'il atas Allah izin bukan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, Oke, berarti Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri, betul? betul. Nah, lalu apa ini? Pria di Bogor bunuh kekasihnya sendiri, benar nggak? Coba Abang bedakan. Pria ini bukan Tuhan, tidak punya hak untuk Makanya saya membunuh atau mencabut nyawa bilang, ya. seseorang. Tapi Ini kan, kalau Allah gini, sebentar. dia berhak Dengar, mencabut banyak muslim-muslim nyawa yang hambanya. panas. Dengar, Nah, ya. benar kan? Dengar. Abang blunder nih, blunder. Saudara-saudaraku membunuh dan sebangsa dan mencabut nyawa. setanah air, dengar. Saya Bedakan bikin begini antara karena membunuh apa? dan mencabut nyawa. Bedakan antara membunuh dan mencabut nyawa, Bang. Oke, Abang apakah harus itu benar tidak dong. mencabut Kalau nyawa gitu- namanya? Enggak lah, itu membunuh, mencabut nyawa itu hanya hak prerogatif Tuhan. Karena ada yang dibunuh secara sengaja, tapi kalau nyawanya belum dicabut sama Tuhan, Ya, nggak jadi akan gini. mati. Banyak. Jadi gini, saya tahu, saya paham kok maksud kamu gini. Saya itu cuman Oke. mau membalik-balikkan keadaan bagaimana umat muslim tuh sering ngeledekin. Coba Ya. pergi ke komal-komalnya Saya paham, umat saya muslim. Kamu akui nggak? Ya. Kamu akui nggak? Apa? Kamu akui nggak Apa? bahwa di situ banyak muslim ngeledek-ngeledekin orang Kristen? Ya, tapi di Iya. komal Abang juga banyak orang Kristen meledek Itu ajaran jawaban. Islam. Kami menjawab, merespon. Ketika Zuma bilang, apakah Yesus Tuhan? Ya, dia tanya sama Islam Kristen-Kristen yang awam. Ya. Ya. Apakah Abang juga sama. Maria ibunya Yesus? Ya. Siapa yang nyabut nyawa Maria? Ibunya apa Tuhan? Berarti anaknya nyabut nyawa ibunya. Betul? Betul nggak? Nah, saya balikin sekarang. Apakah Muhammad kekasihnya Allah? Ya. Apakah Allah mencabut nyawa Muhammad? Ya. Nah, persis kejadian seperti di Bogor. Kekasihnya mencabut nyawa kekasihnya sendiri. Beda toleransi. Kalau Nabi Muhammad itu hamba, wajar dicabut nyawa oleh Tuhannya. Tapi kalau Yesus itu kan dianggap Tuhan. Oke, Jadi saya masa jawab lagi. mencabut nyawa ibunya sendiri? Itu Baik, emang saya jawab beda lagi. toleransi menurut saya. Tapi Baik, tetap saya jawab. Abang Ini saya jawab. menerima Apakah jawaban Muhammad saya itu atau Rob? enggak. Apakah Muhammad itu Rob? Karena saya tahu konteks pertanyaan Abang ini kemana, maka saya jawab bukan. Nah, karena saya tahu kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Iya, Coba secara kaidah bahasa Muhammad itu Rob bukan? konteksnya. Secara kaidah Konteks, bahasa Muhammad itu Rob bukan? Tapi kan Abang menolak terjemahan. Jadi saya Ya sudah, tidak nggak usah berani pakai mengatakan terjemahan. Muhammad itu Rob Jangan kalau diterjemahin. Muhammad itu secara kaidah bahasa Rob bukan? Jangan diterjemahin, bukan. Ya, saya nggak terjemahin. Muhammad itu Rob bukan? Bukan. Bukan. Saya tahu pertanyaan Abang ini mau kemana gitu terusnya. Saya tahu. Kadang-kadang Rob, Saya tahu. kadang-kadang bukan. Ada saklarnya. Jadi begitu ya, gini loh. Saya mau bilang begini. Banyak orang Kristen dan juga orang Islam tidak tahu apa itu Tuhan Yesus. Banyak orang nggak tahu. Kata Tuhan itu kan kata terjemahan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa aslinya itu kurios. Title Tuhan untuk Yesus. Oke. Maksudnya itu Yesus itu Sang Mesias. The Messiah, Sang Mesias. Ya, itu keyakinan Abang. Iya. Oke, saya nggak bisa. Iya, saya menjudge jelasin atau kamu tidak beda pendapat. tahu. Keyakinan Abang. Jadi Oke. Yesus itu Tuhan bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Tuhan di situ adalah Ya, sebuah title yang maksudnya merujuk kepada Sang Mesias. Mesias itu artinya apa? Mesias itu artinya
Mesias itu artinya seseorang yang dipilih, dilantik. Oke. Tapi sang Mesias di sini maksudnya dia itu akan menjadi wakil daripada Tuhan untuk memerintah di atas bumi sampai selama-lamanya. Oke, saya boleh nanya Menjadi nggak? raja di atas bumi sampai selama-lamanya. The Messiah, sang Mesias atau Kristus bahasa Yunaninya. Oke, oke. Jadi Yesus itu sebagai wakil Tuhan apa gimana maksudnya? Oh ya jelas, dia itu adalah utusan daripada Bapa di surga untuk memerintah sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Oke. Yesus itu utusan. Jadi utusan atau Tuhan? Coba tegaskan. Oh ya utusan ya Utusan Tuhan, Bapa tapi di kata surga. Tuhan itu bukan berarti dia itu Bapa di surga. Tuhan itu title. Bahasa Arabnya Rob. Jadi beda eksistensi dong antara Ya Bapa jelas di surga dan Yesus beda. itu ada dua apa gimana? Ya jelas beda. Rob maksudnya, Rob itu artinya pemilik, pengatur, pengendali, Oke, benar. pemimpin, Betul. tuan, Saya setuju. Tuhan itu maksudnya. Sama. Bahasa Yunaninya kurios, bahasa Inggrisnya itu Lord. Jika ada negara, ada pemerintahan, ada rakyat, maka kepalanya itu dipanggil sebagai Lord atau Rob bahasa Arabnya atau kurios bahasa Yunaninya, yang artinya yang kepada dia kita menaklukkan diri. Nah, jadi supaya semua orang bertekuk lutut di hadapan Yesus, menaklukkan diri di hadapan Yesus. Nah, dengan cara demikianlah maka Bapa di surga menjadi Tuhan bagi semua orang. Jadi Yesus Jadi itu Tuhannya Tuhan Yesus yang atau Bapa datang di daripada surga? Tuhan. Saya mau penegasan dari Abang. Jadi Tuhannya kan menurut Abang tadi ada dua eksistensi, Yesus dan Bapa di Itu surga. sama seperti ya kan? kalian. Allah itu Rob, Tuhannya mana? tapi Muhammad juga Rob. Artinya Allah mengendalikan umat dengan perantaraan Muhammad. Allah menjadi Rob dengan perantaraannya Muhammad. Bagaimana Allah memimpin? Lewat perantaraan Muhammad. Bagaimana Allah memberi petunjuk? Lewat perantaraan Muhammad. Bagaimana Allah membimbing umat? Lewat perantaraan Muhammad. Makanya Muhammad itu gambarnya Allah di dalam iman kalian. Enggak. Nah, di dalam Muhammad itu iman hanya Kristen, lu gak percaya. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Betul? Ya. Nah, di dalam agama Kristen, Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia dengan foto saya. Saya dengan foto saya itu ya saya. Tetapi di detik yang sama, foto saya itu bisa dibedakan dengan saya. Kalau foto saya dibakar, saya nggak ikut terbakar. Betul. Kalau foto saya diinjak orang, saya tidak ikut terinjak. Foto saya itu cerminan, gambaran atau citra daripada saya. Nah, begitu juga Yesus. Yesus itu juga citra daripada Bapa di sorga. Penyataannya. Tahu nggak penyataannya? Itu masalah maksudnya keyakinan Abang. Kalau keyakinan Abang di dalam iman kalian pun seperti itu. Tapi Muhammad menjadi Mesias palsu. Memuja. Itu namanya Abang juga melakukan hal yang sama kayak Bang Zuma, Bang Yonatan. Saya hanya meluruskan iman saya. Menurut pandangan iman saya, tidak ada Mesias yang lain. Jangan ada Yesus-Yesus yang lain. Jadi Yesus itu begini kan, Muhammad itu dalam agama Islam itu bukan Tuhan, dia hanya hamba yang diutus, yang disuruh oleh Allah. Dia itu kalau Rob. Yesus ini kan dia itu Rob kalian. Tapi diutusan, jadi saya bingung. Loh, mana dia itu saya Tuhan paham itu Yesus pun juga utusan di dalam Bible. Orang yang baca Bible tapi tidak mengaku Yesus utusan, goblok. Iya, baca Bible, kalau dia tidak bilang Yesus itu utusan Bapa di surga, goblok. Nah, baca Bible. Nanti dipotong tuh sama orang-orang jadi PT-nya. Gak apa-apa. Karena memang benar yang saya katakan.
dengar ya, gini. Yesus diutus oleh Bapa di sorga untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Supaya barang Oke. siapa yang percaya kepada Yesus Paham. diselamatkan. Supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus mendapat beroleh hidup yang kekal. Oke. Apakah umat muslim Oke, percaya itu kepada Yesus? keyakinan Kalian abang, percaya saya kepada nggak Yesus bisa nggak? ganggu gugat, terserah itu. Oke, sekarang saya tanya, apakah kalian percaya kepada Yesus? Saya Percaya? percaya dalam konteks apa dulu? Mengimani atau apa? Sekarang saya tanya, apakah kamu ingin percaya kepada Yesus? Sebagai apa dulu, Bang? Kok sebagai apa? Sebagai anak Allah yang diutus oleh Dia untuk menyelamatkan umat manusia. Kalau konteksnya seperti itu saya nggak percaya Gak karena percaya. itu ranahnya keyakinan. Abang nggak bisa memaksakan, itu ranah keyakinan. Sama seperti saat saya memaksa abang, apakah kamu percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Nah, Oke, sekarang abang jawabnya begini. apa? Sekarang Nggak begini. bisa. Oke, sekarang saya tanya. Ini ada satu banner, ada salah satu poster yang dibuat oleh umat muslim nih. Nih, coba lihat. Ini Oke. bannernya di Cilacap. Ya. Mm-mm. Nah, di sini dikatakan I love Jesus, saya cinta Yesus karena Yesus seorang muslim, betul? Sekarang saya tanya, ini benar ajaran Islam enggak? Nggak tahu kalau dalam ajaran Nggak saya tahu. ada yang Makanya saya mengatakan bilang tadi ada Yesus Muslim hadis itu yang enggak. mengatakan boleh berdusta. Kalau linglung bingung bolong saja. Dan itu cuma banner, bukan hadis Nabi atau Al-Quran atau apa. Oke, Jadi, sekarang saya tanya, di dalam telah Al-Quran menumpahkan ada hadis Yesus Nabi nggak? yang mengatakan Yesus itu adalah Muslim. Baik, Ya, sekarang saya tanya, di dalam Al-Quran ada Yesus nggak? setahu saya enggak. Iya, harusnya nggak ada. Tapi umat muslim lah yang mengatakan, mengaku-aku bahwa Isa itu Yesus, benar? Menurut saya bukan sih. Isa beda, Yesus beda. Iya, tapi kan kamu sendirian, ulama-ulamamu enggak. Tapi kan menurut keyakinan saya, Yesus itu kan yang diimani oleh abang, ya kan? Oke. Sebagai Tuhan atau utusan Baik. yang disalib itu. Baik, Kalau sekarang Nabi gini. Isa itu diangkat Sekarang langit. oke, sekarang kita bicara secara akademis ya, jangan berbicara dogma ya. Oke. 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 Saya jelaskan tentang Yesus, ya. Yesus itu merupakan kata Yunani dari kosakata yang sesungguhnya bukan bahasa Yunani. Jadi dalam bahasa Yunani itu tertulis Yesus, ya, tapi itu merupakan peyunanian dari bahasa aslinya, yaitu Yeshua. Arti daripada Yeshua adalah Yahweh menyelamatkan. Nah, sekarang saya tanya, Isa secara kata berasal dari bahasa apa? Meninggalkan. Isa. Berasal dari kosakata apa? Sosok Isa berasal dari kosakata apa? Isa adalah nama yang berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada Nabi Isa. Nah, makanya saya bilang Isa orang Arab. Orang Arab nggak Isa di situ? Bukan. Nabi Isa itu bukan orang tapi Arab. namanya Arab. Tapi kan karena dalam Al-Quran, nama Isa itu disebut Isa karena Al-Quran turun Oke, dalam nama bahasa aslinya Arab. siapa kalau gitu? Nama Harus aslinya? disesuaikan. Ya, nama aslinya siapa kalau gitu? Bentar dulu, nama asli Isa ya. Bentar. Sabar dulu bang. Saya juga sabar nungguin abang. Silakan. Nama asli Isa Al-Masih dalam bahasa Ibrani adalah Yesua. No. Berarti siapa di situ? Yesua. Yeshua. Nah, makanya kita itu harus kembalikan sosok itu ke dalam bahasa aslinya dan pengajaran aslinya bagaimana. Makanya Yeshua yang sudah diserinso jadi orang Arab, ngajarin orang Arab cium-cium batu.
Ketika Yesus dipalsukan jadi Isa, jadi nabi orang Arab, ngajarin orang jadi seperti Muhammad. Makanya kembali kepada Yesus yang benar. Kalau sosok Isa berkata, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah, jadi sembahlah Allah. Karena Isa sudah dirinso jadi orang Arab. Udah digosok, udah jadi rinso dia, udah ini. Kusur. Jadilah kamu versi orang Arab. Suruhlah orang hamba Allah. Orang Arab kan, beliau itu berdakwah Oke, sekarang ke gini. Bani Israel. Pakai logika ya, pakai logika. Gini. Saya Isa dari berbahasa tadi apa? pakai logika. Isa berbahasa apa? Nabi Isa berbahasa apa? Tadi kan nama aslinya Memakai bahasa Yeshua, apa? betul? Yeshua Hamasia, betul? Ya. Hamasia itu title-nya. Nama aslinya itu Yeshua aja. Hamasia itu adalah title yang disematkan kepadanya karena mereka percaya, karena kami percaya bahwa dia itu Hamasyah, sang Mesias itu yang dinanti-nantikan. Nah, dia berbahasa apa? Berbahasa, kalau di sini Wikipedia bahasa Indonesia, Nabi Isa berbahasa Aram. Baik, Yesus berbahasa Aram. Nah, di dalam bahasa Aram tidak pernah ada kata Allah. Bagaimana dia menyuruh menyembah Allah sementara kosakata Allah saja nggak ada. Itu sama saja, kamu percaya ada orang Korea, ya, ada orang Korea berbahasa Korea, mari kita makan empek-empek. Dari mana? Ada orang Korea bahasanya empek-empek gimana? Empek-empek itu cuma bahasa kita, orang Indonesia. Mana ada orang Korea bahasanya empek-empek? Empek-empek kalau dibilang asalnya dari Korea, bikinan asli orang Korea namanya dusta yang nyata. Nah, makanya saya bilang, gini. Coba sekarang saya tanya, kalau Isa berbahasa Aram, bagaimanakah logikanya dia menyuruh menyembah Allah? Gimana? Seandainya Isa itu adalah orang Aram, orang Yahudi yang berbahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa Syria, bahasa Aramaik. Bagaimana dia menyuruh menyembah Allah? Sementara Allah tidak ada dalam kamus bahasa Aram. Tapi kan udah kerasa. Aku itu tertipu, aku terjebak. Bahasa Arab dan bahasa Arab itu muslihatmu. satu rukun, sama kayak bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, jadi nggak beda jauh. Orang Aram kalau ketemu orang Arab nggak bisa ngobrol, pakai bahasa Inggris. Kalau orang Malaysia ketemu orang Indonesia masih bisa ngobrol, walaupun sering salah paham. Bagaimana Isa nyuruh menyembah Allah? Dia sendiri nggak pernah bahasa Arab. Sedangkan Allah kan, adalah kosakata saya bahasa nggak Arab. bohong ya, ini dari apa? Dari bahasa Aram. Bahasa Aram dan bahasa Arab adalah dua bahasa yang tergolong dalam bahasa Semit. Beda nggak? Sama, satu rumpun Semit. Iya, tapi beda nggak? Beda-beda sedikit lah. Iya, bahasa Sunda dengan bahasa Jawa beda nggak? Serumpun nggak? Enggak serumpun. Enggak serumpun, coba ketik di situ. Apakah bahasa Sunda dengan bahasa Jawa serumpun? Coba buka. Ya berarti itu nggak serumpun berarti. Buset. Bahasa Jawa dengan bahasa Sunda itu serumpun. Kalau orang Jawa bilang monggo, orang Sunda bilang mangga. Mangga, ya, makan hidangannya. Nah, kalau orang Jawa bilang monggo. Mangga gitu. Itu bahasa serumpun. Tapi orang Jawa sama orang Sunda nggak bisa ngobrol terus-terusan. Nanti salah paham. Baku hantam. Karena bahasanya walaupun serumpun tetap beda. Makanya kalau orang Jawa ketemu orang Sunda pakai bahasa Indonesia. Oke. Bahasa Jawa dan Sunda termasuk serumpun. Serumpun. Begitu juga bahasa Aram dengan bahasa Arab. Serumpun. Tapi beda. Tapi banyak kesamaan. Iya, banyak kesamaan tidak membuat bahasa itu menjadi bahasa yang sama. Contoh,
Misalnya orang Sunda dengan orang Jawa. Ya kan? Beda bahasanya. Monggo. Iya. Ada Kalau lah orang yang Sunda sama kesamaannya. matur Kalau nuhunnya gitu Sunda itu kan. kan Kalau Sunda bahasa gitu Jawa matur nuhun. matur nuhun. Suhun. Iya. Ya, dikit lah perbedaannya, Bang. Iya. Hatur nuhun sama Tapi kalau matur orang Jawa suhun. ketemu orang Sunda, dengar. Kalau orang Jawa ketemu orang Sunda, bisa mereka ngobrol pakai bahasa masing-masing. Bisa. Bisa dari mana? Bisa dari mana ini orang ngada-ngada aja? Kagak bisa. Gimana? Jadi bahasa Kalau Sunda orang itu Sunda ngomong sama orang Jawa, segalanya. ngomong Tapi apa ada gitu. kesamaan. Begitu juga kalau ada orang Jawa ngomong sama orang Sunda. Allah, ngomong apa gitu. Jadi belajar lagi lah ya, oke? Tapi oke, serumpun dalam konteks bahasa berarti bahasa-bahasa yang memiliki asal-usul yang sama atau berasal dari satu bahasa induk yang sama. Iya. Berarti Nah, intinya induknya nanti dari kalau kamu belajar itu, itu, Bang. Jadi nggak kamu terlalu sudah jauh. sampai ke tahap yang paling tinggi. Nanti kamu akan simpulkan bahwa bahasa asli daripada Al-Quran itu merupakan bahasa Aram. Lalu dirubah oleh umat muslim menjadi bahasa Arab. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Karena sebelumnya bukan bahasa Arab. Saya kasih kamu contoh. Nah, sebelumnya Gini. Dengar. bentar Ini dulu. saya kasih contoh yang paling Saya nyata. bicara dulu dong. Abang dari Silakan. tadi ngomong mulu ini nggak fair Silakan. dong. Silakan. Oke. Karena kitab yang Allah turunkan itu tergantung diturunkannya di mana. Dikarenakan Nabi Muhammad diturunkan di Arab, maka ya bahasanya bahasa Arab. Masa mau bahasa Korea Ya. kan nggak nyambung. Kenapa harus dikasih tahu dalam bahasa Arab? Apa maksudnya? Kenapa Gimana? harus memberitahu orang dalam bahasa apa itu diturunkan? Supaya orang mikir. Bukan supaya orang mikir. Dengar. Oke, tapi kan dalam Al-Quran la'allahum ta'qilun, Sebentar. supaya kalian mikir gitu Sebentar. kan. Supaya kamu memahaminya. Kenapa Dengar. Al-Quran Coba dengar diturunkan ya. dalam bahasa Arab. Sekarang Harus kita mikir, pergi ke toko ini berasal buku. dari bahasa mana awalnya, induknya bagaimana, kosakatanya bagaimana, rumitnya bagaimana, jumlah kosakatanya berapa juta, kenapa dipilih bahasa Arab. Nah, mikir, kenapa ya Sudah? Allah milih bahasa Arab? Gitu. Sudah? Sudah. Oke. Mm-mm. Sekarang kalau kita pergi ke toko buku, Mm-mm. di situ ada tulisan Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Atau Tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Kenapa ada kosakata dalam bahasa Indonesia? Maksudnya gimana sih? Ada terjemahannya apa gimana? Pelan-pelan. Ini memang muslim ini agak sedikit leleh. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita Oke, pergi ke toko terserah. buku. Mm-mm. Di toko Kita pergi buku ke toko ada buku. tulisan Kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Coba, Ya. kenapa ada tulisan dalam bahasa Indonesia? Ada Berarti itu kosakata diterjemahkan. pemberitahuan dalam bahasa Indonesia, kenapa? Kenapa ada pemberitahuan bahwa ya Kitab karena itu dalam ada bahasa versi Indonesia. aslinya dalam bahasa selain Indonesia. Nah, karena bahasa aslinya bukan bahasa Indonesia, makanya dikasih tahu dalam bahasa Indonesia karena sudah diterjemahkan. Nah, kosakata atau pemberitahuan bahwa buku ini dalam bahasa ini itu hanya ada di dalam sebuah penerjemahan buku. Contoh, Laskar Pelangi dalam bahasa Inggris, Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Karena sumbernya itu sudah beda bahasa. Makanya kita tidak akan pernah menemukan novel Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia. Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia? Bukannya Laskar Pelangi memang bahasa Indonesia? Kabur kan dia? Dia setelah nangkep kabur dia. Iya teman-teman. Jadi coba Anda buka koran, beli koran Sindo, ada nggak koran Sindo ini dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham? Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Karena
Memang dia udah bahasa Indonesia dan aslinya bahasa Indonesia, nggak mungkin dikasih tahu gitu. Tapi ketika saya mengirim kamu sebuah buku dan saya kasih tahu dalam bahasa ini, itu menjadi indikasi kuat bahwa telah terjadi penerjemahan. Contoh, saya kirim kamu novel Harry Potter, bahasanya Inggris. Kamu balas sama saya, bro, gua nggak ngerti bro. Saya kirim lagi. Gua kirimin lo Harry Potter yang dalam bahasa Indonesia biar kamu paham. Nah, jadi kosakata dalam bahasa ini itu hanya ditemukan di dalam buku yang telah diterjemahkan. Coba menurut keterangan orang Islam, katanya Muhammad pertama kali dapat wahyu di Gua Hira. Disuruh Iqra, bacalah. Ya kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Udah bahasa Arab. Kami turunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Sebenarnya kemarin bukan bahasa Arab. Yang kemarin-kemarin di Gua Hira bukan bahasa Arab. Yang di belakang-belakang kemarin. Kenapa kemarin bahasa Arab terus sekarang dibilang dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Seolah-olah yang kemarin bukan bahasa Arab. Terus saya nggak paham. Nah, itu sebenarnya PR yang sangat besar di internal umat Islam, teman-teman. Makanya ada sebuah buku yang sangat bagus, namanya The Syrio-Aramaic Reading of the Quran, atau Decoding Al-Quran. Buku itu mengungkap asal-usul Al-Quran yang sesungguhnya. Makanya nggak ada cerita-cerita Muhammad di apa, nggak ada di buku itu. Itu cerita-cerita yang nggak bersumber dari Al-Quran. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman udah tahap yang paling tinggi, nanti teman-teman akan mencari tahu asal usul Quran itu dari mana. Ingat teman-teman, 13 tahun saya lamanya mendalami Al-Quran. Kalau mau tahu Al-Quran tanya saya. Ya, itu khusus untuk orang-orang yang sekolah. Ya, kalau cuma ilmu ya, susah. Ya, itu khusus untuk orang-orang terpelajar. Kalau orang yang nggak tahu apa-apa, nggak sanggup ilmu ke situ, nanti kan. Oke? Ya, saya rasa itu saja teman-teman ya. Kita sudah mau jam 11 lewat 17 teman-teman ya. Udah hampir jam 12 malam, apalagi yang bagian Indonesia Timur, Indonesia Tengah mungkin udah pada tidur. Sekali lagi teman-teman ya, kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Kepada teman-teman yang tergerak hatinya untuk mensupport pendirian rumah apologet, teman-teman sekalian bisa support ya pendirian rumah apologet di profil, atau teman-teman bisa mampir, atau teman-teman bisa tangkap layar, screenshot yang tertera di layar ini. Silakan teman-teman yang punya berkat berlebih, ya, teman-teman yang hidupnya berkelimpahan, teman-teman bisa support saya di sini, teman-teman. Screenshot, tangkap layarnya, atau teman-teman juga bisa melihat di profil saya ya, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Duh, sebentar. Teman-teman, banyak akun-akun palsu ya yang mengatasnamakan saya, bahkan mereka itu teman-teman sekarang akun-akun palsu itu sudah aneh-aneh ya saya lihat ya. Jadi pastikan teman-teman follow akun saya yang asli. Sekali lagi ya teman-teman ya, silakan teman-teman memfollow akun saya yang asli. Baik di TikTok, baik di YouTube ya. Teman-teman silakan follow akun saya yang asli. Nah, akun saya yang asli yang ada di YouTube itu teman-teman silakan ya. Teman-teman bisa mencari akun saya di YouTube dengan cara bagaimana teman-teman. Nih ya teman-teman ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh misalnya, saya balikin dulu nih ya, saya balikkan. Nih, teman-teman ya, nih saya kasih contoh. Bagaimana cara mencari akun aslinya Bang? Nah ini saya kasih contoh. Sabar ya teman-teman ya. Ini adalah contoh mencari akun yang asli. Nih, kalau teman-teman pergi ke YouTube, klik di sini pencarian. Ya, setelah teman-teman klik pencarian, klik Edis TV. Nah, setelah kalian mencari di Edis TV, nanti akan ada muncul logo seperti ini. Nah ini.
Ini akun saya yang asli. Ya. Kalau teman-teman mau lihat, nih kita lihat di sini, search by filter. Kita lihat yang channel ya. Kita lihat yang channel. Nanti teman-teman akan melihat banyak akun-akun palsu. Nah, yang ini akun palsu. Ya, ini akun palsu. 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 Ini banyak akun-akun palsu semua nih. Akun palsu, akun palsu, akun palsu, akun palsu nih. Banyak sekali nih. Jadi teman-teman lihat ini sudah banyak sekali akun palsu di mana-mana ya. Akun palsu, akun palsu. Ini akun palsu semua nih. Nah, termasuk ini pun akun palsu ya, akun palsu. Yang asli cuman satu. Nah, yang asli cuman ini nih. Yang followersnya itu 90.000. Dan itu ada di beranda sini. Ya, nih kalau saya sedang live ini, saya sedang live nih ya, saya pencet. Nah ini teman-teman kalau mau kolekte di sini nih. Yang nonton ada 3.000 di YouTube sekarang nih. Ya. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman sekalian ya. Saya rasa itu saja teman-teman sekalian supaya teman-teman bisa melihat atau membedakan mana akun asli, mana akun palsu. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Kita rehat dulu. Ya, besok kita lanjut lagi mudah-mudahan. Kita rehat dulu mudah-mudahan itu mendapat apa yang kita bahas tadi bisa menambah pengetahuan dan kasanah ilmu.